Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 20, Kelompok 1, Subkelompok 2, kami akan mempresentasikan tugas kelompok 1, yaitu membuat identifikasi kasus terkait penerapan nilai beralat. Identifikasi kasus kecurangan absensi ASN Kabupaten Brebes ditinjau dari perspektif nilai beralat. Sekitar 3.000 ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Brebes yang didominasi oleh guru dan tenaga kesehatan diduga melakukan kecurangan absensi menggunakan aplikasi ilegal. Mereka tetap tercatat hadir meskipun aplikasi presensi resmi dimatikan. ASN yang terbukti bersalah terancam sanksi pemecatan dan wajib mengembalikan tambahan penghasilan pegawai. B. Identifikasi pelanggaran nilai berakhlak. Kasus ini melanggar seluruh 7 nilai berakhlak. Berikut identifikasi per nilai. 1. Berorientasi pelayanan. ASN tidak hadir secara fisik namun tetap tercatat hadir. Pelayanan publik terganggu karena guru tidak mengajar dan tenaga kesehatan tidak berjaga. 2. Akuntabel. ASN memanipulasi data kehadiran untuk mendapatkan TPP tanpa benar-benar bekerja, bentuk penipuan-penipuan terhadap negara dan masyarakat. 3. Kompeten. ASN menyalahgunakan kemampuan teknologi untuk kepentingan pribadi, bukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 4. Harmonis. Tindakan ini merusak kepercayaan antara ASN dengan masyarakat, menciptakan ketidakadilan bagi ASN yang jujur. 5. Loyal. Kecurangan absensi merupakan pengkhianatan terhadap amanah negara, institusi, dan rakyat yang menggaji mereka. 6. Adaptif. ASN justru memanfaatkan adaptasi teknologi secara negatif, menggunakan aplikasi ilegal untuk mengelabui sistem. Dan 7. Kolaboratif. Kecurangan ini dilakukan secara masif, kurang lebih 3.000 ASN, mengindikasikan adanya pembiaran atau bahkan koordinasi antar oknum. C. Analisis penyebab. Yang pertama, faktor internal ASN, yaitu lemahnya integritas dan kesadaran etika profesi ASN yang menganggap absensi hanya formalitas administratif serta tidak memahami atau mengabaikan regulasi disiplin PNS. Kemudian yang kedua, faktor sistemik atau kelembagaan, yaitu sistem presensi yang memiliki celah teknis dan mudah dimanipulasi, serta pengawasan kehadiran oleh atasan langsung yang lemah dan tidak adanya sanksi yang diterapkan secara konsisten sebelumnya. Yang ketiga, faktor budaya organisasi, yaitu terjadinya pembiaran dalam jangka panjang sehingga kecurangan dianggap mudah. Kemudian tekanan sosial antar tenaga yang turut mendorong partisipasi dalam kecurangan, serta minimnya keteladanan dari pimpinan di beberapa universitas. D. Solusi dan rekomendasi. Pertama, audit dan investigasi menyeluruh. Lakukan audit forensik digital terhadap sistem presensi dan aplikasi ilegal yang digunakan. Identifikasi seluruh ASN yang terlibat. 2. Perbaikan sistem presensi. Perbarui sistem absensi berbasis biometrik, fingerprint, atau face recognition yang terintegrasi pusat dan tidak dapat dimanipulasi. Yang ketiga, sanksi tegas dan pengembalian TPP. Terapkan sanksi disiplin berat jika pemecatan bagi yang tertuduh dan wajibkan pengembalian TPP yang diterima secara tidak sah. Keempat, sosialisasi dan internalisasi nilai berakhlak. Lakukan pelatihan etika ASN dan penguatan nilai integritas secara berkala di seluruh OPD. Kelima, penguatan pengawasan internal. Aktifkan peran inspektorat daerah dan atasan langsung dalam pengawasan kehadiran secara nyata. Kesimpulan, kasus kecurangan absensi massal di Kabupaten Brebes merupakan pelanggaran serius terhadap seluruh nilai berakhlak dan mencerminkan krisis integritas yang perlu ditangani secara menyeluruh. Penanganan yang tegas, adil, dan transparan bukan hanya untuk memberikan efek jerah, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap ASN sebagai pelayan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.